pelatihan dan pengembangan. Sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, organisasi, dan lembaga. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaannya. Dengan melalui pelatihan dan pengembangan, tenaga kerja akan mampu mengerjakan, meningkatkan, mengembangkan pekerjaannya. Dalam kaitannya dengan tema ini, kami akan menyajikan poin-poin penting yang terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Berikut penjelasannya. Mengemukakan tentang pelatihan dan pengembangan, istilah ini biasa disebut dengan training and development. Istilah pelatihan dan pengembangan sering disamakan, namun kedua hal ini memiliki pengertian yang berbeda, di mana pelatihan tersendiri memiliki arti memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, perinci, dan rutin. Sedangkan pengembangan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM terbagi atas 5 jenis. Yang pertama, skill training. Pelatihan keahlian dilakukan oleh setiap perusahaan dengan cara menilai kekurangan dan kebutuhan pada perusahaan tersebut, kemudian melakukan identifikasi, lalu dilanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan. Kedua, retraining. Pelatihan ulang dilakukan untuk memberikan keahlian kepada karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Ketiga, cross-functional training. Pelatihan lintas fungsional diberikan kepada karyawan untuk memberikan kemampuan baru di luar keahlian atau bidangnya. Yang keempat, team training. Pelatihan tim dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang terakhir, creativity training. Pelatihan kreativitas diberikan kepada karyawan untuk memberikan kesempatan agar karyawan bisa mengeluarkan ide dan gagasannya untuk kemajuan perusahaan. Berikutnya ialah tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Menurut Gomez tahun 2003 terdapat 3 tahapan utama dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan pelatihan, yang kedua yaitu desain program pelatihan, dan yang ketiga adalah evaluasi program pelatihan. Tahapan pertama yaitu penentuan kebutuhan pelatihan. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk mengetahui dan atau menentukan apakah pelatihan diperlukan atau tidak dalam suatu organisasi. Tahapan kedua yaitu mendesain program pelatihan. Jika pelatihan merupakan solusi terbaik, maka para manajer atau supervisor harus memutuskan pelatihan apa yang tepat untuk dilaksanakan dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu evaluasi program pelatihan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menguji apakah pelatihan-pelatihan tersebut efektif dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Saya akan menjelaskan materi tentang manfaat pelatihan dan pengembangan. Pelatihan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa manfaat nyata yang ditanggung dari program pelatihan dan pengembangan yaitu: pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Kedua, mengurangi waktu belajar yang dilakukan oleh karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Ketiga, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Keempat, memenuhi perencanaan sumber daya manusia. Kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan keenam, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan diri mereka. Manfaat tersebut dapat membantu baik individu maupun organisasi. Pelatihan yang efektif adalah bantuan yang berguna dalam perencanaan karir dan dianggap penting dalam penyembuhan penyakit organisasi. Sekian dari materi yang sempat saya paparkan.